Kembali ke halaman 107 baris kedua dari bawah atau ke-8 dari atas. Namun sebelumnya seperti biasa bagi bapak-bapak dan ibu yang mau ngopi silakan ngopi, bapak yang mau ngerokok ya silakan rokok. Ini namanya ngopi rokok, singkatannya ngorok. Ngorok itu ngopi, rokok. Ngopi ngolah pikir, rokok yang pokok. Nah silakan yang mau ngopi-ngopi, yang mau rokok. Yang nggak suka kopi hitam ada gudeg, yang nggak suka kopi nggak suka gudeg itu ada teh celup apa dari wangi. Ya kalau nggak suka semuanya ya air putih. Biar badannya fit ya silakan. Yang kakinya dengkulnya udah pegel kemung ngilu ada kesemutan, yang mau blonjor silakan blonjor. Yang pinggangnya sudah mulai terasa pegel ya, pegel itu ya mundur cari sandaran yang kuat, jangan mundur kejegun mundur itu loro kabeh ya. Mundur cari sandaran yang kuat ya. Cari gantungan yang kuat kalau mau diayun ya. Silakan, ayo monggo santai aja minum kopinya ya. Kalau rumahnya kok masih terasa silir anginnya ya, badannya enak kok, mulai kerosok ada rasa ngantuk ya. Kalau yang mau ngantuk silakan ngantuk, mau matanya gayer liar sambil tekluk matanya merem-lek ya nggak apa-apa ya. Pokoknya matanya merem gayer liar tekluk nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Aku ya tak nyeruput. Iya lah, saya nyuruh ngopi, saya nggak ngopi. Sebelum nyuruh orang ngopi ya saya ngopi dulu biar sampean nggak sungkan. Sebelum saya nyuruh ngerokok ya saya tak ngerokok dulu biar sampean nggak kecewa gitu. Ya alhamdulillah mereka enak aja, yang nyantai, yang happy, yang enjoy ya. Jadi orang Islam jangan galau, jangan khawatir, dan orang Islam ya punya Tuhan Maha ya. Jangan udah santai aja ya. Jadi hidup ini kita disuruh menikmati hidup biar kita punya rasa syukur. Jadi disyukuri itu hidup. Ini yang disyukuri duit melulu. Rasa duit rasa syukur ya. Hidup ini nikmat yang paling besar ya. Makanya nikmati hidup ini ya, nikmati hidup dengan rasa bukan dengan pikiran. Malah mumet mikirin urip ya. Kalau kabeh ya. Hidup sudah ada yang menghidupkan dan juga ada yang punya hidup. Orang berdua ya dipikirin hidup kan bukan punya kita, ngapain dipikirin. Ada yang punya hidup pasti diurusi sama yang punya hidup. Itu namanya Islam. Serahkan aja hidup ini sama pemiliknya. Orang usah pakaian dipikir tapi dinikmati. Alhamdulillah. Kenapa? Syukur. Saya urip. Hidup.
Oh lali ya, mulai saya urip. Kalau nggak hidup nggak bisa begini nih nggak bisa, kalau nggak hidup ya. Dirasakan hidup itu biar nikmat. Nggak sempat ngerasa urip dipikir itu. Mumet. Jadi Pak Tarjo. Alhamdulillah ya rokok, ngopi. Betes. Merdeka. Iya, Islam itu Merdeka. Tuhannya mengajarkan hidup ini merdeka. Makanya ada syahadat itu pembebas, pemerdeka. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada tekanan, tidak ada intervensi kecuali tekanan Allah. Kenapa? Kita syukuri tekanan Allah itu tekanan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Itu tekanan itu kalau dilandasi rasa cinta, biar ditekan, ada tekanan seberat apapun, nikmat. Iya, buktinya. Ayo buktinya apa? Iya. Ada ngomong tok. Buktinya ayo lah ya. Udah ditekan ya, nggak marah malah. Nambahnya yang lebih kencang. Ya, dia baca lagi ya. Iya. Ya, jenengan dong. Ya. Merdeka Indonesia Raya ngono. Keren ya orang merdeka. Jangan buat Alhamdulillah. Pun ya. Aku tak ngaji ya. Didengarkan boleh, nggak didengarkan boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak, itu kupingnya monggo kalau mau disumpel pakai keset sambil mainan HP dipersilakan lo enak. Sangat ya lo. Halaman 107 ya. Iya. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alamu rahimakumullahu anna qari'al qur'ani wa hafidahu indallahi bimakanin. Suma kemudian iklamu ketahuilah oleh kamu sekalian. Ini bentuknya jamak. Tandanya ada tambahan di belakang kalimat dengan tambahan huruf wawu dan alif. Paham ya? Jadi alif di depan wawu itu namanya alif lil farqi. Alif yang ditulis di situ gunanya untuk membedakan bahwa wawunya ini wawu jamak, bukan wawu lam fi'il. Itu yang membedakan. Itu tandanya ada alif. Summa kemudian i'lamu ketahuilah oleh kalian semua rahimakumullahu, semoga Allah merahmati, menyayangi kamu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Didoakan bareng ora amin, mungkin amin itu kudu diajari ya. Amin. Semoga amin ngono. Semoga dikasih sayangi Allah. Amin. Takut. Ana qari al-Qur'ani, bahwa sesungguhnya, ini itu harfu taukid ya, menyatakan kebenaran dan kepastiannya. Ana bahwa sesungguhnya qari al-Qur'ani, orang yang membaca Al-Qur'an itu, wa hafidhahu, dan bahkan orang yang mau menghafalkannya, yang mau menghafalkan Al-Quran, indallahi, di sisi Allah, bimakanin, mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Alhamdulillah, ya kan? Kita ini kurang apa ya? Ada tahtimul Quran, alhamdulillah. Sekarang meningkat menjadi semaan Al-Quran.
plus tiap malam Senin maca Quran angen-angen sak maknane. Ning nggo hafal nggo ora. Nggih ta? Nah, ya tinggal menghafalnya. Apalah saya tidak usah banyak-banyak. Saya alif lam mim, masa hafal? Hafal nggak alif lam mim? Hafal alif lam mim, hanya Allah yang mengetahui. Dah. Ini satu ayat. Nun, hanya Allah yang mengetahui. Satu ayat itu lumayan. Udah alif lam mim. Ya. Kemudian ditambah lagi zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika itulah Alkitabu kitab Al-Qur'an. La raiba tidak ada keraguan fihi di dalamnya hudan sebagai petunjuk lil muttaqina bagi orang yang menempuh jalan takwa. Enak benar? Enak. Dilakuin juga enak. Nah, atau yang lebih utamanya Al-Fatihah itu seayat demi seayat dihafalkan. Apalagi Al-Fatihah nggih? Sak manane? Ya sak manane kan dipakai sholat. Rukun sholat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejawan, dua rakaat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya ada tas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak betul. Gak usah berlaku, nanti juga berlaku sendiri. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Adem betul. Enggak ngono tenang. Ngono tok ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan pencipta Al-Alamina seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, Maliki yang memiliki atau yang menguasai yaumi pada hari ini pembalasan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Nah, betul. Tapi nek pas sholat yo aja ngono, ade protes uang. Pas ngaji itu apa nggak sampai Allahu Akbar maca Fatihah wis rasane kaya ngobrol karo Gusti Allah. Krasa nek oleh ngadeg, krasa berkomunikasi. Terus kita membuat pernyataan kepada Allah di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu loh, kepadamu ini ngarepe awake dhewe ta. Kenapa? Kita sudah kenal bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah itu yang berhak dipuji, segala puji miliknya, Dia yang Maliki Yaumiddin. Kita kenal, betul nggak? Kira-kira kalau kenal menyaksikan nggak? Menyaksikan, mau kenal kok nggak pernah menyaksikan kok kenal. Kalau kita kenal kemudian kita menyaksikan, betul nggak? Kalau pernah kenal, pernah menyaksikan, berarti pernah ketemu. Nah, kira-kira kalau orang sudah pernah ketemu, menyaksikan, kemudian dia kenal, gampang nggak ingatnya? Gampang. Ingat itu dzikir. Ingat itu dalam bahasa Qur'annya ingat Allah namanya zikrullah.
Makanya ada perintah wa aqimis sholata lizikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku, bro. Ojo mengingat yang lain-lain, malah aku kau lupakan. Priye lho. Lho nek benar ke Pak nek ngerti ngoten. Bisa nggak dibuktikan? Bisa. Punya nggak keluarga di kampung? Punya. Nun jauh di sana. Punya. Pak D, Bude, mungkin ponaan, Pak Le, Bule, Encang, Cing, Nyak, Babe, tapi jauh di kampung sana. Jenengan di sini. Bisa nggak ingat dia? Bisa. Bisa ingat dia? Bisa. Gampang apa susah? Gampang. Kok gampang ya? Kenapa? Aku kenal. Kenapa kenal? Kita lihat pertanyaan ini. Menyaksikan. Lihat. Kenapa menyaksikan? Ketemu. Gampang ingat? Gampang. Lah iya. Pak, kenal sih. Makanya Al-Fatihah itu kita dikenalkan dulu. Itu loh Gustimu saya kok sembah. Begitu kenal baru menyatakan hanya kepadamu saya mau beribadah, hanya kepadamu saya ngawama Allah, hanya kepadamu saya menjadi hamba, dan aku nggak kepengen menjadi hamba yang lain. Cukup saya hina dan menjadi hambamu, dan aku nggak mau jadi budak-budak yang lain. Itu namanya tauhid. Dia sampeyan. Kita lebih banyak mana dibudakin Allah apa dibudakin hawa nafsu? Nafsu. Halo? Nafsu. Halo? Itu loh Pak, perlunya. Mulia Pak Semban, besar. Duwe Gusti Allah. Ya kan? Gusti Allah itu cinta. Kasih sayangnya sama kita luar biasa. Direwangi ora tau turu. Allah itu nggak pernah tidur. Boro-boro tidur, ngantuk aja nggak kober Gusti Allah itu. Ngurusin siapa? Saya. Hah? Saya enggak. Lah iya lah sampean kok enak-enakan aja kok ora tau eling karo sing ngurus. Coba Allah itu la takhuzuhu sinatu Wala naum. balana wis sampean jual ke kempas kempis urip kok kempas kempis engko nek kempas ora kempis neh piye kowe nek kempis ora kempas neh piye itu dari mana kamu bisa kempas kempis itu mbok elingo lho sak beja-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan wasur. Alhamdulillah. Ngono enak ngaji kok enak. Kita saya kalau makanya caranya piye? Ya itu. Dibanti-banti. Anak kori Al-Qur'ani wa hafidhu indallahi bimakanin. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi dia mau menghafalnya, indallahi di sisi Allah nanti bimakanin dia mendapat tempat yang mulia. Aku tak takut. Kita ini orang-orang yang ada di sisi Allah apa tidak? Tidak. Piye toh? Iya. Kita ini termasuk orang-orang yang ada di sisi Allah apa tidak? Termasuk. Kok iso ngaku-ngaku di sisi Allah? Yakin kok orang? Harus yakin lah. Nah, cuman masalahnya di sisi Allah kita dimuliakan apa tidak? Kan itu aja masalahnya. Nah, yang dinas mulia itu tidak lain dan tidak bukan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqakum, siapa yang bertakwa di antara kalian. Orang bisa takwa begitu aja? Enggak bisa. Makanya lalu Allah turunkan petunjuk kepada kita melalui utusannya. Disampaikan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kamu kalau kepengen jadi orang takwa,
yang mulia di sisi Allah. Zalikal kitabu, itu loh kitab suci Al-Qur'an. la raiba, tidak ada keraguan, jangan ragu. Lah sampean masih ragu kok sama Al-Qur'an. Mulya kondi. Lalu kamu ragu sama Al-Qur'an. Al-Qur'an la raiba fihi. Kenapa nggak diragukan? Itu loh Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah menjadi hudan, bayan, dan furqan bagi manusia. Hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan buat manusia. Tujuannya apa? Itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang menempuh jalan takwa. Ya kalau yang udah takwa kan udah takwa kok. Jadi gitu maknanya. Petunjuk bagi orang-orang yang menempuh jalan takwa. Habis takwa wis mulya. Gitu betul. Nah, awake dhewe ya di sisi Allah. Kita ini di sisi Allah. Bukankah kita ada dalam liputannya hidup ini? Apakah semua ini enggak ada dalam liputan Allah? Semua ada dalam liputan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Harus pede, teman. Kenapa kita pede? Karena Allah sendiri yang menyatakan. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat pada hambaku daripada urat lehernya. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan Pak ini korib, maka sesungguhnya aku dekat. Saya tanya boleh nggak? Keren ini. Tanya boleh ya? Iya. Mata kita warnanya apa? Hitam. Tak buka Hitam mata. putih. Mata kita warnanya apa? Hitam putih. Lah kok mikir itu? Hitam putih. Lah iya hitam putih. Hitamnya mata dan putihnya mata dekat apa jauh? Dekat. Dekat. Dekatnya hitam mata dan putih mata, sedekatnya itu aku lebih dekat daripada dekatnya hitam mata dan putih mata. Itu kan? Halo. Mana yang lebih dekat? Pikiranmu dengan yang kau pikirkan. Dekat apa enggak? Dekat. Pikiran dengan yang dipikirkan itu dekat enggak? Dekat. Dekat. Aku lebih dekat lagi daripada pikiranmu dan yang engkau pikirkan. Jadi kadang-kadang kita belum sempat mikir itu, Allah wis ngerti. Wajar apa tidak? Dekat enggak hati dengan apa yang diingat oleh hati? Dekat enggak? Dekat. Dekat. Aku lebih dekat daripada hatimu dan apa yang diingat oleh hati itu. Sehingga nggak usah aneh kok baru kentak kok Insya Allah wis ngerti ini loh. Aku lagi batin maksud tekong, ngono ya kan? Wih, itu kebatinan itu. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami. Bapak dengan anak dekat nggak? Dekat. Dekat. Aku lebih dekat daripada engkau dengan anak, dekatnya engkau dengan anakmu. Suami sama istri dekat apa jauh? Dekat. Dekat. Dekatnya seberapa? Dekat banget. Nempel terus kalau ketanggung, pada sempat mangkat ngaji, ngono ya. Segitunya, walaupun segitunya, mumpung Pak urung di anak, pol nih, oke sedekat itu kamu. Allah bilang, aku lebih dekat daripada kedekatanmu terhadap istrimu. Aku lebih dekat lagi. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat lehermu. Urat lehermu dengan batang lehermu dekat apa tidak? Dekat. Ada urat leher, ada batang leher, dekat apa tidak? Dekat. Kata Allah, aku lebih dekat daripada kedekatan urat lehermu dengan batang lehermu. Halo bro, jadi kita ini ada di sisi Allah apa tidak? Cuman masalahnya mulia apa tidak? Pengen mulia, nah ini jelas itu ya. Anna qari al-Qur'ani wa hafidahu indallahi bimakanin. Sesungguhnya orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an apalagi mau menghafalnya di sisi Allah diberikan tempat yang mulia. Alhamdulillah.
ngono wae. Lu kan mulia kan orang mulia. Paman kita kalau sedap sedap. Kan enggak usah mendekatkan diri kepada Allah, enggak usah sedap mendekatkan. Bener-bener. Nah, gelem ngadep apa ora ngono wae ya. Penting gak ngadepin itu. Pun. Oh, enak ya Pak. Ya kamu ora apa-apa. Ora target ngaji. Targetnya mati. Ora katam ya ora apa-apa. Mati katam. Oh, lho combet ditakoni ya. Kowe kok bisa ngono ae. Ya lah pripun. Lah gua ora ngaji Quran, nggih ngaji. Asuk enggak kafah. Ajeng kafah pripun. Engkau kan maha tahu, maha melihat. Saya baru getol-getolnya ngaji Quran. Nah belum katam kenapa dicabut nyawanya? Coba kalau nggak dicabut nyawanya, katam, ngono yo, ngono enggak, ya wis nek ngono aman apa ora? Aman. Kita tinggal cari aja, jangan membela kesalahan, udah, ya wis nek ngono, jawab aja apa adanya nanti. Toh yang jawab amalnya bukan oleh mulutnya. Nanti di sana al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi apa yang kau perbuat itu yang akan menjawab semua di hadapan Allah apa adanya, bukan ada apanya nanti. Halo bro, paham ya? Wah kok enak ya ngaji, enak banget. Lanjut udah. Baru sampai situ ya. Kita lanjutkan. Qala alaihi salatu wassalam. Mulai ini. Nah, ini jenenge dalil. Qala alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sabda Nabi? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bihi mahirun ma'a safaratil kiramil bararah. Waladhi yakra'uhu wa yuta'ti'u bihi wa huwa alaysakul lahu ajron. Rasulullah nyatakan alladhi yakra'ul Qur'an, orang yang mau membaca Al-Quran wa huwa bihi mahirun, dan dia itu orang yang mahir baca Quran. Baca Qurannya cakep Pak, mantap cepet Pak. Baru kita bunga, wahai bapak kita dimudahkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang gitu ya? Ada. Keren, mahir. Ya, ada ya? Ada. Orang-orang yang baca Quran gitu makhrajnya bener, tajwidnya bener, lancar baca Qurannya. Mahirun dia mahir. Nanti ma'as safarotil kiromil baroroh, nanti di sana bersama dengan para malaikat-malaikat safaroh, malaikat-malaikat yang baik-baik, balane molo di sisi Allah mulia, balane molo malaikat. Monggo malaikat itu hormat, keren ya, tapi mahir. Ada orang mahir ya, di bulu malaikat orang itu mahir baca Quran. Mahir baca Quran, bulu ni malaikat. Kira-kira di bulu malaikat tenang berapa? Tenang. Loh, sampai yang di awal di balani malaikat seneng bener. Wah, di balani Pak Aro, Hansi kayak geleng-geleng, boleh karo malah malaikat. Oke ya, atau udah nggak perlu dijelasin ya. Terus kalau orang yang nggak mahir bagaimana? Wong dia yo kepengen baca Quran. Nah, Rasulullah lanjutkan, waladzi yaqra'uhu wa yuta'u fihi wa huwa alaysakul lahu ajron. Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan baca Qur'annya tersendat-sendat. Ya dalikal kitab la raiba fi udah lilmut takin karo ngejak-ngejak. Wong bisanya baru kayak di bener. Apa kata Rasulullah? Orang yang baca Qur'annya masih tertatih-tatih, masih tersendat-sendat, belum lancar, belum mahir, gitu ya. Kata Nabi, wa huwa alaysakul lahu. Ya.
dan dia itu orang yang kesulitan lah dalam membaca Quran itu. Tapi dia senang baca Quran. Lahu ajroni. Buat orang yang begitu Pak, dapat 2 ganjaran, dapat 2 pahala malahan. Makanya jangan minder ikut semaan Quran. Justru dengan kita rutin semaan Quran yang tadinya tertatih-tatih lama-lama jadi lancar. Kenapa? Kita nyimak. Oh ini bacanya ini, oh ini bacanya begini. Jangan gengsi. Ikut semaan. Kalau sampean baca sendiri siapa yang nyimak? Kalau ada majlis semaan Al-Quran, sampean membaca, binajar sambil melihat. Kecuali yang hafid. Kalau hafid itu belum nggak ada Qurannya nggak apa-apa dia hafal. Tapi kalau jenengan orang usah makan. Disimak. Oh kalau gini panjang. Oh kalau gini pendek. Oh kalau begini berengeng. Oh kalau begini jelas. Itu nanti kan karena nyimak kita lama-lama jadi lancar dan benar. Kenapa? Begitu salah ada yang kontrol, ada yang koreksi. Kan beda dengan Kotaman. Kotaman yang koreksi siapa? Masing-masing mau coba dhewe, lah yang aneh, yang lancar sama yang nggak lancar, rampungnya bareng. Lho itu kan. Saya share pokoknya kabeh-kabeh. Dapat 2 pahala. Kenapa Allah sudah bilang? 1, dia mendapat pahala mau membaca Al-Quran. Atasnya wong ora pinter maca Quran kok gelem maca Quran. Orang nggak pinter baca Quran kok mau baca Quran. Dapat pahala. 1 huruf 10 ya. Piye wae? 1 huruf 10. Keren. Itu kalau dia nggak pakai wudhu. Kalau pakai wudhu, selawe. Kalau di dalam sholatnya sambil duduk 50. Kalau dibaca dalam sholatnya sambil berdiri 101 huruf. Karena apa? Mau membaca. Ya kan? Terus pahala yang kedua, mau belajar. 2 pahala. Nah ini kadang-kadang yang aneh. Coba deh kondisi yang kita nyata aja ya, nyata. Anak dari kecil kita tuntun ya, kita gendong-gendong, kita antar-antar, diserahkan kepada guru ngaji biar anaknya bisa baca Quran. Begitu sudah pintar baca Quran, nggak pernah mau baca Quran. Ada nggak yang begitu? Ada kok banyak. Kok banyak? Buat apa dari dulu? Udah capek-capek diajarin baca Quran, udah pintar baca Quran, ujung-ujungnya juga nggak mau baca. Kan sama aja bisa bacanya dengan nggak bisa bacanya, sama-sama nggak mau, nggak peduli terhadap Al-Quran. Nah itu yang antik malah itu. Mungkin yang lancar dengan Quran itu ditingkatkan, mau coba, enggak terus. Oke ya. Jadi itu luar biasa Pak. Udah kita lanjut. Dilanjut aja. Paham ya? Ini sampean mau dhewe paham lah insyaallah. Ini ya enak aja. Waqala alaihi salatu wasalam, dan bersabda lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khosatuhu ila ghairi dalika minal fadha'il lati waradat bihal akbarul kasiratu syahirah. Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran, orang yang ahli Quran, di kemana-mana Qurannya ke bawah. Hanya hamil. Ahlul Quran itu Rasulullah contohnya. Sampai-sampai ketika Sayyidatina Aisyah ditanya sama orang, bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya apa? Qala kana akhlaqul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran berjalan. Jadi kemana-mana kalau ngomong juga nggak lepas dari dikontrol oleh Al-Quran.
dikendalikan oleh jadi Al-Quran yang Ahlul Quran juga disebut juga Hamilul Quran, mengandung Quran. Nah, Ahlul Quran mereka yang Ahlul Quran itu Ahlullahi adalah Ahlullah, keluargane Gusti Allah. enak betul Mbak? Ahlullah, bukan Abdullah lagi, Ahlullah. Luar biasa. Terus apa? Wa khosotuhu, dan kecintaannya, ahlinya Allah, dicintai oleh Allah. Kira-kira kalau udah bicara cinta, udah nggak bisa bayangkan Pak, cinta itu luar biasa Pak. Ya salah-salah di Singapura aja kalau udah cinta itu. Nah, satu istimewa Pak. Ila ghairi dzalika, pada selain yang itu. Nama yang lain tapi kalau ahlul kan dinyatakan sebagai ahlullah dan kecintaannya Allah. Itu yang kita minta. Selama ini kita apa? Robbi anta maksudi, waridoka matlubi, ini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa biqolbika, rasa kedekatan padaku. Engkau dekat, tapi aku nggak pernah bisa merasakan kedekatan itu. Keren apa kan? Wis supaya ojo sungkan, ojo ragu maca Al-Quran, cek maca Quran. Sing banter ora apa-apa. Jangan takut dibilang orang bacaan belepotan itu banter-banter. Engko yang ngomong belepotan dindek. Rene kan ngomong apa kowe mau? Aku sing belepotan iki. Ayo kene runggone kene, simak aku tak maca. Gitu dong. Gitu kan. Jangan takut baca Quran. Warna yang kencang aja. Ini kan? Salah, yo ben ngono so. Goblok maca Quran yo ben, tapi aku lagi gelem belajar. Makanya kamu yang pintar sini tunjukkan saya, simak saya biar saya benar bacaannya. Jangan ngatain doang. Goblok. Podo ae gitu. Ayo, tawarin. Loh, masalah. Ini yang nggak enak itu udah sadar kalau bacaannya nggak benar, ini nggak benar, disimak yo mau tidak belah sinau ya orang gelem dikoreksi nggak mau itu kadang-kadang dikandani malah singgung nah itu. Woi, larwe babi, jangan ragu sama Quran. Wis ben aja salah yo ben. Nah, sing ngerti jangan cuma menyalahkan kalau tahu dia salah, benerin aja, datang benerin. Oke ya? Udah, begitu aja. Apa ya Pak? Minal fado ini, jadi yang dari keutamaan lain. Ini keutamaannya orang yang ahlul Quran. Alati warodat bihal akbar itu sudah sampai hadis-hadis yang banyak kasiro masuk hadis-hadis maksa asul udah membenarkan pokoknya ahlul Quran ahlul kecintaannya Allah. Wis hadis manapun banyak yang menerangkan tentang itu sudah sampai. Oke ya, pengen dah? Iya. Ayo itu semaan terus kalau perlu digemakan itu. Siapa yang ayo nggak usah sungkan, enak nih orang ngaji ngono ae. Dia enak dan dimudahkan. Ayo. Semaan, saudara semaan. Aneh enak ini. Alhamdulillah Pak, berkah kepada semaan itu. Oh, tambah banyak. Makin banyak makin bagus. Ya kan? Dan perkaliannya kelipatannya kan jadi 100 ngomong 10 jadi 1000. Gitu bener. Nah, mulai 1000 huruf ping 10 semaan. Oke. Walaki yang bagi liqori'il Qur'ani ayya'rifa lil qura'i haqqahu wa ma yajibulahu minal ihtirami wa ta'zimi wa ma yata'ayyanu alaihi minal akhdi bihi wal amali bima bihi wa ma usida ilahi min jamil awsafi wa karimil akhlaqi wa solihil a'mal.
Walakin dan akan tetapi ya kan Al-Quran itu keren Allah. Quran itu utama banget. Walakin dan akan tetapi yang bagi seyogiannya semestinya yang bagi itu liqori'il Qur'ani bagi orang-orang yang membaca Al-Quran itu ayya'rifa hendaklah dia mengetahui, hendaklah dia mengerti, hendaklah dia mengenali. Ya'rifa itu arupa tahu, mengerti. Itu apa? Lil qura'i untuk orang-orang yang membaca Al-Quran haqqahu adalah hak-haknya Al-Quran. Wa ma yajibu lahu dan apa-apa yang wajib bagi qori orang yang baca Al-Quran minal iktirami yaitu menghormati, membaca Al-Quran dengan penuh hormat, pakai adab yang sudah diterangkan adab-adabnya ya, kalau bisa bersuci menghadap kiblat walaupun tanpa adab itu tetap dapat pahala. Tapi bagi qori seyuganya kalau pengen dari Al-Quran menjaga adab, salah satunya kalau ngambil Quran jangan pakai tangan kiri. Habis bersuci ambil pakai tangan kanan, bawa pakai tangan enteng itu kalau nyampe diberkat kadang ini dikempit ini Quran dikempit yang kelek juga ngomongnya epol balah aku pada Ijil ada bawa ijil begini Mondok. di kampung tuh Pak bawa Quran kok jatuh disungki kok ya kan. Terus ingat kalau naruh Quran penghormatan bagi Quran, jangan sampai Al-Quran ini ketindihan buku-buku yang lain. Sebanyak pun bukumu Al-Quran harus ditaruh di paling atas. Nah makanya saking hati-hatinya jangan sampai Al-Quran ketindihan, maka kalau jejer kitab diberdirikan, gini betul. Supaya nggak ketindih. Ini Qurannya di bawah ditumpuk-tumpuk sama koran, ditumpuk buku tagihan utang, ditumpuk mentang-mentang tukang mendring. Wah, lebih utama buku tarian mendring daripada Al-Quran. Oh, malah. Jengguyan-guyan. Oh alah. Gitu loh. Itu salah satunya untuk menghormati. Buat takzimah. Ya, takzim itu mengagungkan. Mungkin kita aja kalau membaca Quran ucapannya Sadaqallahul Azim kok. Ya kan? Oh, benar. Masa nggak mau ikhtirah, nggak mau takzim. Nah, hal ini kelihatannya sepele tuh Pak. Iya. Ini iso dadi gawe. Bedakanlah Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Bedakan. Oke ya. Wa ma yata'ayyanu alaihi. Wa ma yata'ayyanu alaihi dan apa yang tentu mesti kepadanya. Jadi yang pantas saja lah kalau dengan Al-Quran. Ya pantas sih namanya kita yakini sebagai kitab suci, apalagi kita yakini itu isinya adalah firman-firman Tuhan. Apalagi kita yakini Sadaqallahul Azim. Apalagi Sadaqallahul Azim. Apalagi qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul ini kan suka ngono kayak itu. Iya. Asdaqul qailin sembarangan. Kira-kira begitu. Minal akhzi bihi yaitu mengambil pada Al-Quran itu. Kami itu mengambil pada Al-Quran. Artinya mengambil makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Apa sih isinya Al-Quran? Diambil. Untuk apa? Wal amali bima fihi dan mengamalkan terhadap apa-apa yang ada di dalam Al-Quran.
Paham ya? Udah. Wa ma usida ilaihi. Dan apa-apa yang telah ditunjukkan kepadanya. Wong Al-Qur'an itu petunjuk, jadikan petunjuk. Makanya saya berani, pengen punya duit banyak, karena ada petunjuk. Bagaimana caranya nabi-nabi dulu pengen kaya? Ya kan? Kemarin sudah diajarkan bagaimana Nabi Sulaiman minta kerajaan, bagaimana Nabi Sulaiman mendapatkan istri cantik, dan bisa menundukkan ratu yang berkuasa di Sabah. Di Quran ada petunjuk-petunjuk gitu makanya. Cuman yang jadi masalah awake dhewe ini rada ora Yakin. jujur lah, pokoknya kita rapat yakin loh kalau Quran itu. Zaman kok yakin sama Al-Quran misalnya enggak ada kosor-kosor amat lah uripe. Ora pada yakin ya, yo percaya ora pada Percaya. Tapi yakin itu, yakin pol-polan. Yakin itu iman secara sempurna. Yakin, percaya tenanan, ngono lho. Aku percaya sih orang Mas Yoto itu cuman, walah ngono iku ora percaya nganggo cuman. Ya harus percaya lah Pak, macam iya percaya tapi, walah tapi. Itu. Akhirnya samina wa pikirna, harusnya samina wa atona. Oke. Dan jadikan dia petunjuk. Pasti tunjukkan padanya. Min jamil ausop. Yang kita ambil dari Al-Quran apa? Yaitu apa yang bagus-bagus, yang disifatkan tentang yang bagus, yang sifatnya bagus. Kebaikan-kebaikan yang dijelaskan Al-Quran itu diambil. Wa karimil akhlak, dan tentang petunjuk tentang akhlakul karimah. Ambil. Wa solihil amal, ya. Baik bagusnya amal. Kayak amalnya jadi amal yang soleh itu ada petunjuk-petunjuknya. Wah iya kalau kita bahas solihil amal ya. Apalagi kalau kita ingat siiran yang sering disetel ini. Soleh itu yang bagaimana soleh itu? Nah, disebutkan di situ. Kang aran soleh, bagus atine, kerono mapan saringe ilmune, laku toreko lan makrifate, uga hakikat mandi rasane, uga hakikat mandi rasane. Jadi torekoh, marifat, hakikat, syariat orang udah pada paham. Nah, itu bagus hati itu ditempuh dengan jalan torekot, marifat dan hakikat. Tanpa itu enggak. Makanya belum tentu amal itu soleh dilihat secara lahiriahnya baik. Belum tentu. Tapi di sininya bagaimana? Kalau ada riya, ada ujub, apalagi ada kibir, wah, wis ora ono gunane kabeh. Jadi yang menentukan nanti itu bagusnya hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Sampai sergap sholat kamu sudah tiru, hatimu kotor, gagal. Sedekahmu akeh hatimu kotor, gagal. Kaji bolak-balik hatimu gagal. Selama ini kan orang kalau ditanya, kalau bisa Pak, jangan meninggal dulu lah Pak, biar panjang umur ya Pak, sehat Pak. Kan kenapa? Belum siap. Jadi mati itu penak. Almarhum, ya orang mendapat kasih sayang. Almarhum itu orang yang mendapat kasih sayang Pak. Almarhumah, orang yang mendapat kasih sayang. Terus orang mikir apa, wis penak nih kok mendapat kasih sayang Allah kok kan penak kan ya. Pengen mati, kalau bisa mah jangan dulu Pak, biar banyak. Emang apa? Belum siap. Terus kira-kira persiapan mati itu apa?
Enggak tahu. Mesti jawabannya sholat, zakat, infak, sedekah, puasa, haji itu kan? Iya bener ora salah. Tapi kowe sholat hatimu kotor. Poso hatimu kotor. Haji bolak-balik hati kotor. Sedekah make hatimu kotor. Terus hancur semua. Makanya Allah nyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Tadi suatu hari tidak ada manfaat, tidak ada gunanya apa-apa itu harta dan anak-anak. Semua tidak ada gunanya. Illa kecuali Qalbin salim. kecoba. Illa itu. Kecuali apa? Man atallah bi qalbin salim, orang yang datang menghadap kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Mana modal kita ngaji apa? Bersihkan hati. Mari kita siapkan wadahnya. Hati dan Hati yang bersih, pikiran yang jernih. Sampean ngaji yo sregep. Hatimu kotor, pikiranmu ngeres. Orang mikir kan, dipikirin orang yang baik itu, wah pokoknya sembahyang terus ngaji terus, sembola tok, poso tok, ngaji tok, ngono terus. Udah nggak usah, biasa-biasa aja. Pengen jadi haji surga mah biasa-biasa aja. Dulu pernah Rasulullah wajar ya, Rasulullah kan bisa dapat petunjuk dari Allah. Itu bisa mengatakan kalau kamu pengen melihat ahli surga, lihatlah dia. Oh, dia ahli surga dia. Ayo ke sono belum tentu juga kan nggak enak. Oh ya, nggak enak juga. Aku kan nunggu hati-hati ya. Juga, ya. Ini orang kan penasaran. Orang kan kepengen jadi ahli surga, tapi Rasulullah bisa menunjuk dia ahli surga. Berani Rasulullah. Akhirnya orang penasaran apa? Dibelain Pak nginep 3 hari 3 malam di rumah dia. Pengen tahu ahli surga itu amalannya apa. Dia nggak menyaksikan apa-apa. Turu. Dibelain intip itu, tengah malam bangun diintip. Dikira wah mesti tahajud. Ya belas iku bar nguyuh, belas turu meneh. Nguyuh tak, itu turu meneh. Besok ngono meneh. Enggak ada yang biasa-biasa aja wae nyambut gawe wae udah biasa-biasa aja. Penasaran. Wong model ngene kok ahli surga. Tapi kan Rasulullah yang nyatakan. Penasaran bener? Penasaran. Ahli apa? Penasaran sampai ditegur. Ini lho Kang, wong Jawa. Wong Jawa ahli surga kabeh. Amin. Lu penak awak anggere Jawa mlebu swarga. Wis to. Marai akeh wong Jawa sing ora njawani, akeh wong Jawa sing ora roh Jawa. Nah iku sing marai. Gimana? Pak Kio itu setuju banget. Ini baru keren. Ini baru keren. Angel ngaji ini Jakarta kalau ngaji ini angel. Loh tenan Pak. Tapi ya dari Rasulullah kamu ahli surga. Amalanmu apa sih? Sampai mas saya lagi tolong dino apa enggak ada, saya enggak ada amalan. Ini sawah wae angon-angon. Ini ibadah. Biasa-biasa aja lah. Kok iso ngono yo? Ya, iya yang penting ya. Apa dia urip jaga hatine ya. Ngomong sing apik-apik. Jangan hasut sama orang, jangan pernah dengki sama orang, jangan usil. Ya ada yang salah dimaafkan aja. Enggak pintar Pak, tapi cerdas. Jadi enggak ada kesel sama orang, jengkel sama orang. Resik atine. Ngono tok iku iya. Jadi dulu ahli surga, tapi ternyata enteng amal lo ternyata uangnya lepor, gampangan sholat Pak, gampangan poso, gampangan kaji Pak, gini bener. Ngomong kaji berantem mau kadang, ya paham ya, udah. Jadi basulikil akmal ini, itu wahada dan hal ini wa in kana matluban min amatul muslimin. Ini semua sebetulnya
itu berlaku untuk umum. Semua orang Islam mestinya kayak begitu. Gitu ya, mesti ini kan gitu. Ini semua ini tadi yang diterangkan. Jadi sebenarnya umumnya ya bagi seluruh muslimin kudune begitu, yang dituntut semua kaum muslimin mestinya seperti itu gitu loh sikapnya. Loh, bahwa ala qori'il Quran, maka hal itu atas orang yang membaca Al-Quran aujabu wa akadu. Tapi bagi orang yang membaca Al-Quran, ya itu lebih wajib daripada orang umum. Bukan pintar baca Quran, kenapa bendino ngajar Al-Quran? Kamu harus lebih dari umumnya orang. Lah kowe masih kayak orang umum senengane. Kamu kan membaca Quran, mesti Quran, ngajarin Quran lagi. Kok padha wae karo sing ngene lho kira-kira. Lebih wajib. Bahkan wa akadu lebih dikukuhkan lagi, lebih dikukuhkan lagi bahwa bihi ajdaru, dan qori itu kepadanya lebih nyata dan lebih wa aula dan lebih utama. Bagi qori itu lebih utama bersikap seperti itu. Umumnya ya kudune ngono orang Islam, tapi bagi orang yang membaca Al-Quran itu lebih utama. Itu diutamakan orang yang membaca Quran. Kalau dia mungkin yang umum karena ketidaktahuannya, ya. Kalau orang yang membaca Quran kan dia orang cerdas, ya kan? Orang cerdas. Ya. Jadi ba'aula li fadlihi, keutamaannya lebih utama. Jadi bisa makan daripada keutamaannya. Wa fadli mama'ahu, dan keutamaan apa yang bersamanya min kitabillahi, yaitu dari kitab Allah. Itu. Jadi kalau orang umumnya orang Islam semua begitu, tapi bagi qori keutamaannya lebih unggul. Karena apa? Karena kebersamaannya. Karena dia kemana-mana selalu bersama Al-Quran. Itu. Wa bayyinatihi, dan keterangan-keterangannya mesti ada di dalam ngomong sak ngomong iki lho Quran. Iki lho Quran. Itu lebih diutamakan, yang lebih utama itu bagi baca Quran. Oh, kosok kedua kan sing ora maca Quran. Wa hujjajihi, dan hujah-hujahnya. Hujah itu argumentasi. Selalu nih, Pak. Gak sak karepe dhewe ngomong itu. Itu orang-orang yang ahlul Quran. Qala Umar radhiyallahu anhu ya masarul Qur'ani irfa'u ru'usakum faqad wadkhalakumut thariqu wastabiqul khairat. Biar habis ya. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya masarul Qur'ani, wahai golongan orang-orang yang para pembaca Al-Qur'an nih, para pembaca Al-Qur'an yang di seluruh ini, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepalamu, angkat. Gitu. Artinya apa? Siap. Cuk. Gitu ya. Kepalamu angkat. Ya. Faqad wa tuhalakum, maka sungguh telah jelas bagimu. Bagi pembaca Al-Quran itu sudah jelas. At-thariqu, jalan yang benar. Kenapa? Dia dibimbing oleh Al-Quran. Gitu ya. Wastabiqul khairat, karena kamu tahu jalan yang benar, kamu tahu kebaikan. Fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Oke. Itu karena Sayyidah Umar. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud julukannya radhiyallahu anhu. Yang bagi li sohibil Qur'ani ayat rifa bilailihi idan nasu na'imun wa binaharihi idan nasu muftirun wa bi khazanihi idan nasu yafrahuna wa bi bukaihi idan nasu yathakun wa bi sumtihi idan nasu yahudun wa bi khusyu'i idan nasu yahtalun. Intaha. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang bagi li sohibil Quran, seyogianya semestinya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ayat rifa, dia harus mengetahui bilailihi, pada waktu malamnya. Waktu malam dia ngerti Al-Quran. Izin nasu, di saat orang-orang
naimun pada tidur. Makanya Nabi perintahkan bangun tengah malam itu. Untuk apa tahajud? Setelah tahajud apa? Warotilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan tertil. Di saat orang lagi pada tidur. Asik, nggak keganggu. Ya kan? Udah pernah belum gitu ngerasain gitu? Hah? Alah wong dikir sambil turu. Tapi muon kalau lu kayak ya, kalau bisa gitu. Wabina hari dinasu muftirun, dan pada waktu siangnya ketika orang-orang sedang berbuka, artinya yang tidak berpuasa ya, lagi nggak puasa orang asik makan, ya kan? Sudah biarin pada makan. Kita baca Quran. Mengerti Al-Quran, tetap kita jaga Al-Quran. Gitu. Wabi khazanihi idin nasu yafrohun, dan pada waktu prihatinnya ketika orang-orang sedang bergembira. Ketika kita baca Quran, menerangkan tentang kesedihan, kita ngerti sedihnya itu. Pada saat orang ketawa-tawa, kita bisa merasakan kesedihan karena apa? Ada Quran yang menerangkan tentang kesedihan, keprihatinan, gitu ya. Wabi bukaihi idin nasu yathakuna, dan pada waktu menangisnya ketika orang-orang sedang tertawa. Orang lagi tertawa-tawa, kita lagi baca Quran, tahu menangis, orang-orang jadi ketawa-tawa. Kenapa? Asik kita dengan Allah. Orang lagi berpesta-pesta, kita lagi baca Quran, menangis, ada kesedihan, ada rasa rindu. Wabi sumtihi idin nasu yakuduna, dan pada waktu berdiamnya ketika orang-orang sedang berbicara banyak, orang lagi kumpul pada ngerumpi, udah kita asik baca Quran, jadi kita nggak ke bawah ngerumpi, nggak larut. Wabi khusuhihi idin nasu yaktaluna, dan pada waktu khususnya ketika orang-orang sedang bersikap sombong, meninggi-ninggikan diri, bangga-bangga, membanggakan turunan, membanggakan pangkat, membanggakan ini, kita dapat khusyuk dalam membaca Al-Quran itu. Tetap kita kembali kepada Allah untuk menghadap kepada Allah, karena orang khusyuk itu alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, tetap punya keyakinan bahwa saya sedang berjumpa dengan Tuhan. Terserah orang mau pada sombong, saya sedang berjumpa dengan Tuhan. Nggak mungkin saya sombong di hadapan Tuhan. Kan gitu Pak, khusyuk. Pak Anam Lairojun, aku sedang kembali kepada Tuhan. Kenapa? Di hadapan saya ada kalam Tuhan. Sedang menerima surat yang datangnya dari itu. Orang yang mencintai kita, menyayangi kita. Wah, luar biasa rasanya. Selesai. Selesai sampai itu ya. Kap ya. Demikianlah tabarukan kita terhadap anak Ibujinia wal wasoyal imannya sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
lana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala